Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad dari Daihatsu. Mohon maaf di sini suaranya agak kurang jelas karena di samping jalan. Kali ini kita akan melakukan BAST Sigra tipe X. Kita berada di depan dealer Daihatsu Lumajang. Kali ini saya akan membahas tipe X di Daihatsu Sigra. Kalau menurut saya ini tipe yang ya paling worth it lah untuk biaya dan interior dan eksterior yang kita dapatkan. Yuk kita bahas. Seperti ini tampilan Sigra tipe X 1200 cc. Tampak depan. Kita bahas tampak depannya dulu. Di sini tampak depan Sigra tipe X 1200 cc. Untuk lampu sebagian sudah LED. Dibandingkan tipe atasnya dia fog lamp belum ada. Cuman di sini kita lihat udah ada tempat untuk fog lamp kalau misalkan kita mau pasang nantinya. Ya kalau kita belikan di aksesoris mungkin harga fog lamp sekitar paling mentok 500 ribuan. Untuk pelek dia masih kaleng, cuman nggak kelihatan karena dia ditutupi wheel dop. Nah, untuk konsumen sekalian, misalkan berminat di tipe X, jangan lupa misalkan ditutupi wheel dop, nanti dipasangi tali kur atau ada talinya, bisa tali apa saja, sekiranya bagus di tampilannya. Untuk spion dia masih spion standar, cuma udah sewarna sama body, sama seperti tipe M. Handle sudah sewarna sama body, ban belakang. Tampilan sampingnya seperti ini. Mohon maaf karena keterbatasan tempat. Talang air dia udah ada kalau tipe X. Tampilan belakangnya seperti ini. Tampilan belakang. Ya, antenanya masih seperti ini, masih belum sirip. Udah ada sensor parkir, udah ada wiper belakang seperti ini. Kalau menurut saya, sebelum kita berpikir untuk membeli yang tipe R, ada baiknya kita melihat review Sigra tipe X. Karena kalau menurut saya perbedaannya nggak terlalu banyak sih. Dan misalkan kita belikan di aksesoris, biayanya juga nggak terlalu jauh. Coba kita masuk ke dalam. Ya, remnya udah immobilizer. Remote sudah immobilizer. Tampilan dalamnya seperti ini. Kita ke dalam. Nah, sekarang kita ada di dalam mobil Sigra X 1200 cc. Untuk tampilan dalamnya seperti ini. Nah, kalau di dalam sedikit suaranya sedikit agak jelas. Nah, biar Ahmad jelaskan. Untuk Sigra sendiri itu dari segi cc ada dua macam. Ada yang 1000 cc dan ada yang 1200. Untuk yang 1000 cc varian ada tipe D, tipe M. Kalau variannya 1200 ada tipe X, X Deluxe, R dan R Deluxe. Nah, yang kali ini kita bahas adalah yang tipe X standar. Nah, tampilan dalamnya seperti ini. Nah, posisi atas masih jauh. Menurut saya udah nyaman dengan harga sekitar 140-an.
Ya udah ada air sirkulator, sudah ada sun visor, ini lampu kaca, udah power window ya. Untuk harga OTS 150-an menurut saya udah cukup nyaman. Seperti ini. Untuk handle dia ada di posisi apa? Dashboard. Hand remnya di sini. Nah, ini bisa ditarik. Nah, coba kita hidupkan. Kalau seperti ini ada indikator pintu, berarti salah satu pintu kurang rapat. Ini tampilannya seperti ini. Dia audio udah double din, cuman dia masih main tombol. Seperti ini tampilannya. Untuk displaynya seperti ini, udah ada auto tripnya, dia udah eco. Sigra X sendiri untuk pembelian cash dibanderol dengan harga sekitar 142 jutaan tergantung kota masing-masing. Nah, di sini ya saya sebutkan untuk kota Lumajang. Untuk yang Sigra tipe R sendiri itu sekitar 148. Jadi selisih 6 juta sama kakaknya. Cuman kalau kakaknya dia udah touchscreen, double D touchscreen, pelek udah racing dan ada fog lamp. Cuman panjenengan misalkan untuk pembelian cash mungkin bisa dipertimbangkan lagi, masih lebih hemat atau worth it di Sigra tipe R. Cuma kalau untuk pembelian kredit sepertinya panjangan perlu pikir-pikir untuk Sigra X ini. Nah, di sini ya saya akan membagikan sedikit tips bagaimana cara kita memilih atau mencari pilihan terbaik untuk kita mencari mobil dengan pembelian kredit. Yang karena saat ini lagi viral maraknya penipuan sales dari beberapa oknum. Jadi saya akan memberikan sedikit tips yang saya ketahui. Mungkin kalau ada kritik dan saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Nah, tips yang pertama, kalau kita mau kredit bisa dicari tahu dulu harga OTR di kota kita gitu. Jadi tiap OTR untuk kendaraan bermotor, kalau setahu saya di mobil itu tiap kota pasti berbeda-beda. Nah, silakan kalian cari tahu dulu OTR-nya berapa, baru di situ kita cari hitungan di sales yang kita kenal gitu. Kita belanja di beberapa sales nggak ada ruginya, cuman kita alangkah lebih baik kita lebih menjaga perasaan marketing itu sendiri gitu. Kalau kita tanya-tanya boleh, yang penting kita tidak seenaknya sendiri. Kadang ada beberapa, kalau yang Ahmad rasakan sendiri, kadang ada beberapa yang tanya, ketika kita tanya balik nggak ngerespon atau langsung blokir. Nah,
Seperti itu. Kita kan niatnya cari barang yang murah, sehingga kita bisa lebih hemat, untuk lebih menghemat pengeluaran kita gitu. Cuman ya dengan etika yang sama-sama enak gitu untuk konsumen maupun marketing. Jadi mohon maaf kalau saya agak terbata-bata karena masih tahap belajar juga. Jadi kalau saran saya itu lebih baik kita mengetahui OTR di kota kita masing-masing, kita tanyakan ke sales. Lebih baik kita bertemu langsung dengan sales, dan lebih baik kita pembelian di dealer di kota kita masing-masing. Itu jauh lebih aman kalau menurut saya. Mungkin selisih harga, kalau harga real itu nggak mungkin selisihnya terlalu jauh. Misalkan panjenengan keliling angsurannya di yang sales-sales lain 3.500.000, mungkin Anda masih bisa dapat sekitar 3.300.000 atau 3.400.000 di sales lain. Itu masih bisa dikatakan real. Cuman kalau udah dari 3.500.000 panjenengan udah keliling, bapak atau ibu udah keliling dengan harga 3.500.000, ternyata ada sales yang menawari dengan harga angsuran dengan DP yang sama, angsurannya 2,5 atau bahkan 1,5. Itu amat sendiri udah pastikan itu pasti box. Nah itu, jadi hati-hati. Nah, utamakan panjenengan kasih tanda jadi itu setelah ketemu sales dan setelah tahu alamat dealer sales tersebut gitu. Jadi sekarang lagi marak, kadang-kadang ada yang sudah keluar dari sales atau udah keluar dari pekerjaannya, tiba-tiba nawari harga murah ke panjenengan, ke bapak ibu, tiba-tiba uangnya bapak ibu dibawa gitu. Dealer juga nggak bisa tanggung jawab, mau gimana lagi, toh itu kesalahannya dari konsumen sendiri sebenarnya kalau mereka keliling tanpa melihat harga pasar kayak gitu. Jadi kalau saran dari Ahmad, yang terpenting yang pertama kita lihat OTR di kota tersebut. Yang kedua, kita bertemu langsung dengan salesnya, jangan via handphone atau via WA, itu bahaya sekali. Atau kita ke dealer, bertemu di dealer seperti itu. Paling enggak, meskipun ya bisa sih kita bertemu dengan sales atau bertemu di dealer, masih bisa di situ ada terjadi kecurangan. Cuman paling enggak kalau kita tahu tempat kerjanya, kita bisa ke dealer kapanpun dan kapanpun sesuai kapanpun selagi kita bisa gitu. Sekian tip dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.